Hari ini kita belajar tentang surat Al-Maidah surat kelima ayat 2, yang mana surat ini turun di kota Madinah. Sebelum kita membaca Al-Quran, terlebih dahulu kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Dengan wudhu. Dan membaca Al-Quran kita awali dari ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dilanjutkan membaca basmalah. Basmalah gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca surat Al-Maidah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah, innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ya, ini adalah kandungan-kandungan dari Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 2. Yang pertama, surat Al-Maidah berisi tentang ajakan kita untuk tolong menolong dalam mengerjakan hal kebaikan dan takwa anak-anak. Contoh, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. 1. Ketika teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Yang nomor 2 yaitu membantu bencana alam. Orang yang terkena musibah harus semangat atau optimis. Jadi kalau terkena bencana, maka kalian tidak boleh putus asa. Yang nomor 3, membantu teman yang kesulitan belajar. Harus siap dan bersedia. Kalau ada temanmu kesulitan mengerjakan tugas, kamu harus siap untuk membantu temanmu. Nah, yang tidak boleh itu adalah tolong menolong dalam hal keburukan, misalnya membantu temannya yang membolos sekolah. Yang nomor 2, membantu orang yang berbuat zalim. Zalim itu apa sih Pak Arung? Zalim itu adalah perbuatan yang buruk kepada orang lain. Nomor 3 yaitu kerjasama dalam berbuat maksiat. Misalnya kamu mau mencelakai teman kamu, kerja kelompok, tak boleh. Terus yang nomor 4 yaitu waktu belajar atau ibadah asyik bermain atau nonton TV. Kalau sudah mendengar suara azan, kamu harus segera sholat. Sekarang manfaat tolong menolong. 1. Orang yang suka menolong orang lain akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu menolong teman kamu harus secara ikhlas. Nomor 2 yaitu meringankan beban orang lain yang ditolong. Kalau kamu menolong teman kamu, orang yang ditolong itu merasa senang anak-anak. Nomor 3 yaitu menjalin persaudaraan, menghindari permusuhan. Kalau anak yang suka menolong temannya, insya Allah tidak dibenci oleh temannya juga. Yang terakhir, dengan tolong menolong urusan menjadi mudah, suatu yang berat menjadi ringan. Namanya apa anak? Gotong
royong. Jadi dengan kita belajar surat Al-Maidah surat kelima ayat 2, kita sebagai umat muslim harus tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Pak Arung tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.